Nah, bisa saya hapus dulu. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ini ya. Wah, ini banyak sekali. Yang kapasitor, ini sebenarnya ada kapasitor di sini sebenarnya. Tapi karena di sini tidak ada eh, babnya ya, ya kita hapus saja ya kapasitornya. Nah, semoga kita bisa bahas ini nih. Kuat medan listrik dan potensial elektrostatik ya. Nah, ini. Dan ini juga hukum Ohm, seri, dan paralel ya. Nah, ini. Oke, jadi sejatinya kalau medan listrik itu kurang lebih mirip kayak kemarin, sama-sama besaran vektor ya. Harus tahu arahnya bagaimana. Nah, gitu. Kalau potensial listrik lebih mudah, ya, lebih mudah karena dia itu bukan vektor, hanya skalar saja, gitu. Nah, ini kita bahas tentang elektrostatik ya. Nah, ini. Oke. Nah, subjek yang kita bahas yang kedua ya. Kalau kemarin kan hukum kolom sudah. Yang kedua, nah sekarang yang kita bahas itu adalah medan listrik ya, kuat medan listrik atau kita sebut dengan electric field. Nah, ini gitu. Nah, apa itu medan listrik ya? Nah, ini medan listrik itu adalah suatu daerah ya yang masih dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, ini dipengaruhi oleh kelistrikan. Nah, itu ya, sifat kelistrikan. Itu. Nah, ini. Tuh. Nah, ini nanti ini tentu saja ini adalah besaran vektor ya, besaran vektor. Sedemikian juga ya, sedemikian juga sama dengan gaya kolom. Ya, itu juga besaran vektor ya. Nah, ini yang terpenting itu adalah harus tahu dulu ya, Dek ya. Harus tahu dulu eh, garis-garis medan listrik. Nah, ini harus tahu dulu ya arahnya kemana. Nah, gitu. Nah, jadi ini ditentukan dari dua hal ya. Yang pertama ada muatan positif, ya, ada muatan negatif, ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau muatannya positif, nanti arah medan listriknya itu keluar ya. Nah, ini arahnya keluar. Nih, nah, ini ya. Nih. Nah, sedangkan nanti kita kalau misalkan muatannya negatif, arahnya menuju ke dia, ya, menuju ke muatan tersebut. Nah, dengan mengetahui garis-garis ini, nanti kita bisa tahu ini eh, berapa besar medan magnetnya, medan listriknya, gitu. Nah, dan menentukan arah-arahnya. Nah, ini kan sudah jelas ya, arah, ada panah di sini. Kalau sudah ada arah, ya berarti besarannya vektor, ya, seperti itu. Nah, sedemikian sehingga nanti kita bisa tahu nih, deh, eh, misalnya saya pengen agar mengetahui berapa medan listrik di titik P. Nah, ini ya, nih, maka nanti arahnya sudah pasti. Nah, ngikutin arah ini. Nah, ini arahnya ke sana ya, gitu.
Nah, gitu. Ngikutin arah dari garis-garis medan listriknya, gitu. Sedemikian juga kalau kita mau pengen tahu di sini. Nah, ini kita keluar juga. Nah, ini ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, nah, ini kalau misalkan muatannya Q, ini ya, maka nanti ini kita bisa tentukan medan listrik pada jarak R di sini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, titik, titik P itu akan merasakan medan listrik akibat muatan plus di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama. Misalnya kita mau tahu medan listrik di titik P di sini. Nah, ini ya, pada jarak ini pada jarak R nah, di sini. Maka arahnya kemana? Ya, arahnya ke sini. Nah, menuju ke dia, menuju ke muatannya tersebut. Nah, ini ya, ini. Nah, ini ya, bentuk muatannya Q. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini besar medan listriknya itu, ya, ini ya, besar medan listriknya itu, nah ini, kalau di kisi-kisinya dibilang electric field strength, ya, kuat medan listrik. Dia kuat medan listriknya, ini ya, itu diberikan oleh formula ini. Ini ya, E, ini K, Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, simpel sekali. Ini ya. Nah, ini K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per kilo pangkat 2 ya. Kalau Q itu adalah muatan muatan listrik ya. Satuannya coulomb. Kalau R itu adalah jarak ya, distance ya. Nah, ini seperti itu. Itu ya. Nanti serupa juga kalau misalkan kita punya dua muatan atau lebih itu besarannya besaran vektor gitu ya. Nah, ini ada juga kasus seperti ini. Dua muatan ya. Ini. Ini kasus yang juga sering keluar ya, dua muatan. Dua muatan listrik. Nah, gini ya. Dua muatan listrik ini biasanya tugas dari guru itu kebanyakan ya. Nah, di banyak sekolah itu biasanya disuruh mencari titik di mana E-nya itu bernilai nol. Nah, itu di mana titik yang bernilai nol? Nah, itu ya. Jadi nanti ini misalnya kita punya dua kasus ya. Yang pertama untuk muatan sejenis, ya. Muatan sejenis itu bisa plus sama plus ya. Nah, ini bisa juga minus sama minus ya. Nah, ini gitu. Iya, bisa plus minus. Tuh. Nah, katakanlah ini Q1 ya, ini Q2 gitu ya. Ini Q1, ini Q2. Nah, ini pertanyaannya nanti medan listrik yang bernilai nol itu di sini, apakah di sini di titik satu ataukah di antara keduanya? Nggak harus di tengah ya, nggak harus di tengah. Di titik dua ataukah di titik tiga? Ini ya, apakah di sini, di tengah atau di tiga? Nah ini ya. Nah ini kita tebak-tebak dulu ya. Ingat tujuan kita mencari total medan listrik yang bernilai nol, gitu ya. Nah gitu. Maka ya kita harus bisa tebak ini sekarang. Eh, arah medan listriknya, ini ya. Misalnya kita ambil di titik satu ya, di titik satu di sini. Titik satu, akibat akibat muatan plus, arah medan listriknya kan keluar ya. Nah ini keluar kan.
Ini ya. Ini E1. Nah, E1 itu medan listrik akibat Q1. Keluar kan? Nah, akibat Q2, akibat ini juga, ini ya, akibat ini, medan listriknya juga keluar nih. Nah, ini ya, E2. Sorry. Ini ya, arah medan listriknya juga keluar. E2. Gitu ya. Nah, kalau ini mungkin nggak di titik 1,0? Nggak mungkin ya, karena ini arahnya sama-sama ke kiri. Kalau sama-sama ke kiri itu ibaratkan garis bilangan kan semakin ke kiri semakin negatif. Negatif ditambah negatif kan semakin negatif. Maka ini total medan listriknya ya jelas negatif. Nah, berarti nggak mungkin nol, ya nggak mungkin nol. Tujuan kita adalah nol. Nah, apalagi di titik dua, di titik tiga, mas, maksud saya. Di titik tiga itu akibat Q2 di sini, nah itu arahnya ke sana, gitu ya. Akibat akibat dua, E2. Tapi akibat satu, ya, akibat satu ini, akibat titik satu ini, arahnya keluar juga kan? Ini keluar ya. Nah, ini E1. Nah, ini kan sama-sama ke kanan. Ingat kalau misalkan kemarin apa vektornya sama-sama ke kanan dijumlahkan kan? Suatu penjumlahan itu kan oleh dua bilangan positif itu kan nggak mungkin nol, ya, semakin besar. Maka medan listriknya positif, ya, nggak mungkin nol. Maka pasti di tengah, gitu ya, pasti di tengah juga. Di tengah di sini nanti ini ya pertama akibat Q1 dulu. Akibat Q1 arahnya kan keluar kan di sana ya. Nah, ini keluar, ini satu di sini akibat Q2 ini keluar juga. Nah, ini sangat mungkin ini. Jadi kan pengurangan ya, E1 dikurang E2. Nah, maka sangat mungkin untuk medan listrik yang bernilai nol itu adalah di tengah. Kalau muatannya sejenis ya. Ini E-nya itu sama dengan nol di sini. Nah, itu ya. Sama juga untuk negatif sama negatif. Nah, di sini nanti E1. Nah, ini ya sama juga. Nih, akibat Q1 berarti kan arahnya masuk ya menuju ke dia ya. Akibat Q1 ini arahnya ke sini, akibat Q2 arahnya ke dia. Nah, ini. Nah, kalau dia berlawanan, ya pasti nanti ini sangat mungkin medan listrik di sini sama dengan nol, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk muatan sejenis, nah ini E yang bernilai nol bagi muatan sejenis berada di antara kedua muatan, ya. Ini ingat-ingat ya, pasti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan muatannya berlawanan jenis, nah ini muatan tidak sejenis ya. Nah, ini tidak sejenis ya, berarti ya positif negatif. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini tipsnya ini yang jelas nggak mungkin di tengah ya. Tidak mungkin di tengah. Nah, ini ya. Ini misalkan, oh sorry. Ini misalkan titik dua gitu ya. Bukan di tengah, tapi di antaranya. Nggak selalu di tengah. Ya, ini titik satu, ini titik tiga. Nah, gitu ya. Yang jelas di tengah tidak mungkin. Kenapa? Ya kita coba cek aja ya. Ini Q1, ini Q2. Nah, ini ya. Di titik dua, akibat Q1, arahnya kan keluar kan? Nah, begini ya. Q1. Di titik dua, akibat muatan dua, arahnya menuju ke muatan dua kan? Nah, gini ya. Nah, gini. Loh, ternyata sama-sama ke kanan nih. Nggak mungkin. Tapi di sini medan listriknya positif. Ya, nggak mungkin tengah. Nah, ini ya.
Nih, apakah di satu? Coba cek kita satu ya. Di satu, akibat muatan positif, itu arahnya keluar kan? Gini ya, ini E1. Nah, ini ya. Akibat titik tiga, itu arahnya menuju ke muatan dua. Nah, semuanya menuju ke dua. Ya, menuju ke dua itu, ini E2 ya. Tapi semuanya menuju ke dua. Nah, gini ya, seperti itu. Nah, berarti bisa bisa saja di satu. Tapi kita cek dulu deh di tiga. Di tiga, akibat muatan satu ini, nah, arahnya keluar juga nih. Nah, seret. Ini ya, keluar juga. Nah, ini ya, E1. Akibat muatan dua, semuanya menuju ke dua. Nah, ini. Loh, ternyata bisa juga nih. Nah, kira-kira pakai yang mana? Satu apa tiga? Nah, ini saya kasih tips ya. Ini nanti ini pilih ya untuk E sama dengan nol. Nanti itu ya, untuk E sama dengan nol, pilih di sebelah ya, bukan di tengah ya. Di sebelah muatan yang hati-hati, hati-hati apa? Yang besarnya. Jadi plus minusnya nggak ngaruh deh. Yang besarnya lebih kecil, ya. Nah ini, gitu. Sebagai contoh, nih misalkan ya, contohnya nih. Nah, Mas kasih contoh ya. Contohnya, ini misalkan muatannya di sini, ya. Ini misalkan, ya. Nih, ini misalkan muatannya 25 mikrokulom. Yang ini minus ya. Ini kan minus 100 mikrokulom. Nah, ini kalau misalkan secara matematika jelas lebih kecil yang minus 100 kan. Tapi di sini minus plusnya nggak usah dianggap ya. Berarti kita ambil ini aja perbandingannya. 25 sama 100 besar mana? Lebih kecil mana? 25. Berarti kita ambil di titik satu di sini ya sebelahnya. Gitu. Nah, misalnya lagi, misalnya contoh lagi, eh, 10 mikrokulom sama minus 8 mikrokulom. Nah, kita bandingkan aja angka 10 sama angka 8-nya ini. Itu lebih besar, lebih kecil mana? 8. Berarti diambil di titik 3. Di sebelahnya muatan 2 ya. Gitu. Sama juga kayak 3 mikrokulom, 2 mikrokulom. Berarti diambil yang di sini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba soal ya. Bentar. Oke, kita coba ya. Oh, ternyata ada perubahan jadwal nih. Bentar. Habis ini kita absen dulu deh. Nih ya. To charge A and B each 4 mikrokulom, mikrokulom with distance 30 cm each other. The point which is electric field strength
is zero located in ini ya. Nah, sebentar, saya absen dulu ya. Wait, wait, wait. Oke, ya, kita coba ya. Ini. Nah, ini. Two charges A and B masing-masing 4 mikrokulom and 9 mikrokulom ya. Tapi sama-sama positif tuh ya. Sama-sama positif. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu. Misalnya saja Q satunya itu 4 mikrokulom nih. Dan Q2-nya itu sebut saja 9 mikrokulom ya. Dengan jarak 30 cm satu sama lain. Nah, ini. R-nya gitu ya. 30 cm. Nah, ini. Nah, kalau begitu, ya, the point which is electric field is zero. Letak medan listrik yang medan letak titik yang medan listriknya bernilai nol. Pasti di tengah ya. Tapi kita nggak tahu nih, tengahnya itu di mana. Anggap saja misalkan di sini ya. Nah, ini. Terus ambil nih jarak dari sini ke sini, jarak muatan satu dari ini, itu ya. Nah, sebut saja R1 ini adalah X gitu ya. R1 itu adalah jarak muatan satu ke titik yang ditanyakan. Di sini ya, titik P gitu ya misalkan ya. Di sini E-nya itu nol ya. Nah, jarak muatan 2 ke titik P itu sebut saja R2 ya. Berarti sisanya nih, kalau segini ini X ya, berarti sisanya itu adalah ini, adalah 30 min X ya. Nah, gitu kan ya. Ingat, berarti itu nanti medan listriknya kemana, Mas? Nah, ini ya, akibat muatan satu, ini arahnya kan keluar. Nah, itu ya, E1 gitu ya. Terlalu kecil nih. Akibat muatan 2, arahnya keluar juga. Nah, ini ya, nah, E2. Gitu. Jadi intinya gini deh, pokoknya E di P di sini itu adalah E1 dikurangi E2 ya. Nah, ini harus sama dengan nol, pasti dipaksa nol. Nah, itu ya. Pertanyaannya yang model nol ini di mana titiknya? Ya udah kita masukkan aja. Berarti ini E1 sama dengan E2 ya. Nah, ini. Rumusnya E itu apa? Yaitu Q1 dibagi R1 kuadrat ya. Ini K Q2 dibagi dengan R2 pangkat 2 ya. Ini habis. Nah, itu.
Q1-nya itu adalah, ini kita nggak usah ubah satuan ya, Dek, ya, karena ujung-ujungnya saling mencoret. Q1-nya itu adalah 4 mikrocoulomb ya, di sini aja. 4 mikrocoulomb, lalu R1-nya itu adalah X tadi ya, X pangkat 2 ya, karena di sini pangkat 2 kan. Nah ini ya. Q2-nya itu adalah 9 mikrocoulomb nih. R2-nya berapa, Mas? 30 min X. Nah, berarti jawaban akhirnya dalam senti nanti ya. Ini. Karena kita nggak ubah satuan sentinya, biarin aja. Nah, ini coret ya. Mikrocoulomb coret. Nah, di sini masih ada pangkat 2, Dek. Kalau menghilangkan pangkat 2-nya gimana, Mas? Ya, akarkan aja. Biar pangkat 2-nya hilang ya. Nah, ini. Akar 4 itu adalah 2 ya. X kuadrat diakarkan itu adalah X ya. 9 diakarkan itu adalah 3. 30 min X kuadrat, kuadratnya diakarkan, hilang kuadratnya. 30 min X ini, Dek. Nah, ini ya, Dek ya. Nah, ini. Lanjutkan ke sini. Nah, ini kali silang aja. Ini kali ini kali ini. Ya, 3 dikalikan X, itu adalah 3X, itu 2 dikalikan 30 min X ya. Nah, ini. 2 kali 30, 60, 2 kali X, 2X sama dengan 3X ya. Nah, ini berarti 3X tambah 2X, ini 60 nih. 60 sama dengan 5X ya. Nanti X-nya sama dengan 12 cm. Gitu ya. Nah, 12 cm itu di mana? Yang bisa kamu gambarkan saja, Dek. Nah, ini ya. Nah, ini. Tadi kan ini ya gambarnya ya. Ini plus ya. Ini Q1, ini Q2. Nah, berarti kan gini. Ini ya. Di sini P ya. Ini X tadi ya. Berarti X-nya itu adalah 12 ya. Nah, 12 cm. Jadi jawabannya adalah kuat medan listrik yang bernilai 0 adalah 12 cm di sebelah kanan muatannya Q1. On the right, charge 1. Atau boleh juga nih. Nah, kalau kita ambil yang ini, berarti sisanya yang ini itu adalah 18 ya. Kenapa? Karena sini sampai sini kan 30 cm. Berarti sisanya itu adalah eh, 18 ya. Nah, itu. Boleh juga bahasa lainnya, boleh gini. Di sebelah kirinya muatan Q2 gitu ya. Nah, seperti itu deh. Tuh, nih satu lagi. Nih ya. Nanti ini yang berikutnya ya, itu nah ini harus tahu antara apa? Hubungan gaya listrik dan medan listrik ya. Nah, itu hubungannya apa? Ada hubungannya loh. Karena biasanya ditanyakan ini. Nah, ini ya. Ini hubungannya ini, Dek. Nanti langsung aja ya. Gaya listrik itu sama dengan muatan listrik kalikan medan listrik. Nah, itu ceritanya ya. Ini ya. F itu adalah gaya Coulomb ya. Satuannya Newton. Kalau Q itu adalah muatan listrik. Satuannya Coulomb ya. Kalau E itu adalah medan listrik ya. Satuannya Newton per Coulomb. Nah, itu ya. Tadi saya lupa kasih penjelasan. Oh, sudah ya. Oh, ini E-nya medan listrik ya. Satuannya Newton per Coulomb. Nah, seperti itu, deh. Itu. Ini bisa dijelaskan ya, bisa dibuktikan ya, Dek ya. Nah, ini pembuktiannya itu seperti ini. Jadi misalnya, Dek, jadi ini kalau saya punya muatan plus ya, nah di sini ya, muatan plus, di sini muatannya Q1 gitu ya. Nah, gitu kan. Kemudian,
kalau saya taruh di sini sebuah titik P, ya, titik P di sini ada ya. Kemudian, kemudian saya tanyakan berapa medan listrik di titik P. Nah, medan listrik di titik P itu berapa? Ya, itu adalah K I1 dibagi R kuadrat kan? Nah, ini rumusnya kan ya. Betul, betul nggak? Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, artinya apa, Dek? Artinya eh, muatan plus Q1 plus ini itu memancarkan medan listrik, gitu ya. Nah, jadi sekarang misalnya saya taruh di sini suatu muatan lain, gitu ya, muatan minus. Nah, di sini, muatan minus di sini. Maka muatan minus ini kan akan merasakan medan listrik akibat kehadiran muatan Q1, ya apa enggak? Nah, gini ya. Nah, ini. Itu ya. Jadi muatan minus itu akan merasakan kehadiran medan listrik akibat Q1. Nah, gitu ya. Sederhananya penjelasannya seperti ini, deh. Sederhananya. Medan listrik, ya. Medan listrik itu adalah daerah yang dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi bayangkan saja, bayangkan saja. Nah, misalkan plus ini itu adalah orang orang cakep gitu ya. Kalau orang cakepnya sendirian, ya, sendirian belum dalam artian belum ada Q2, belum ada ini. Maka tidak ada yang bisa merasakan kehadiran medan ke kegantengannya, belum ada kan? Tapi kalau misalkan ada perempuan di sini, perempuannya Q2, nah muatannya negatif. Maka si perempuan ini, si minus Q2 ini akan merasakan interaksi. Oh, bagus ini orang, oh, cakep ini orang. Nah, merasakan kehadiran medan listrik akibat Q1. Kita sebut dengan gaya. Nah, gitu ya. Gaya itu interaksi. Nah, kalau kita merasakan kehadiran orang, itu kita merasakan interaksi. Gaya, gitu ya. Nah, si Q2 ini akan merasakan medan listrik Q1. Berarti kan Q2 dikalikan medan listriknya. Nah, EP gini ya. Nah, gitu. Maka di sini Q2, EP-nya itu adalah K Q1 dibagi R pangkat 2 ya. Nah, maka di sini ya sama ini. F, K, I1, I2 dibagi R kuadrat. Nah, kembali ke hukum Coulomb yang kemarin ya. Nah, ini. Itu. Jadi, itu pembuktiannya. Itu deh. Nah, itu ya. Coba kita cari soal lagi ya. Oh, ada kerja juga. 11. 11 itu kita tahan dulu ya. Oh, ada kapasitor juga di sini. Nomor 11 nih. Ini. As shown in the diagram. Ini ya. In a uniformly strong electric field, ini ya, di dalam medan listrik yang seragam, with an electric field of strength A, ya, di dalam medan listrik seragam dengan kuat medan listrik E, a positive point charge, muatan positif, with a charge quantity E, move along the direction of the electric field line from point A to B, ya. Jadi ada muatan listrik positif ya. Ini, jadi itu dia disapu oleh medan listrik, ya. Ini titik A, dia bergerak nih, dia disapu tuh, nih ya, sehingga dia bergerak ke titik B, nih ya. Nah, sekarang di sini dia. Nah, ini.
The distance between A and B itu adalah D ya. Nah, ini D ya. The work done by the electric field force on the charge is equal to, nah ini ingat, nah ini D. Masih ingat ya, pelajaran kerja dan usaha pada pertemuan keberapa itu. Ya. Jadi, work itu basically is formulated with force times perpindahan, displacement, D. Nah, perpindahannya kan dari A ke B, ya. Jadi gini, sejauh D, dia berpindah dari sini ke sini sejauh D. Ya. Nah, pertanyaannya, gayanya ini gaya apa? Ya, pasti gayanya gaya elektrostatik. Karena objeknya adalah muatan D, atau gaya Coulomb, gitu ya. Gaya elektrostatik ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh medan listriknya. Nah, medan listriknya kan ke sini. Ini ya, ke sini. Nah, ini ya. Jadi dia itu penyebabnya itu yang mendorong itu adalah medan listrik E, gitu ya. Dia disapu, ya dia disapu ke kanan. Berarti muatannya bergerak ke kanan, muatan positif. Kalau dia negatif, malah kebalikannya. Dia kalau disapu medan listrik ke kanan, dia akan bergerak ke kiri, gitu ya. Nah ini muatannya Q, gitu ya. Maka penyebabnya adalah gaya elektrostatik. Berarti F-nya itu adalah Q dikalikan E. Nah itu ya, dia. Maka di sini W-nya adalah ini Q dikalikan E dikalikan D, ya. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya C. Nah, simpel sekali. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ya. Ini Q kalikan E. Nah, itu. Itu ya. Oke ya. Kalau paham nanti itu kita bisa bahas ini ya. Potensial listrik ya. Nah, ini. Yang ketiga, ini bahas tentang ini ada ya. Tentang potensial listrik ya. Nah, ini. Tuh. Oke, sebentar. Oke ya. Potensial listrik deh. Nah, ini apa definisinya? Nah, ini ya, potensial itu kan kemampuan ya. Sebuah kemampuan, gitu ya. Kemampuan, jadi definisinya adalah sebuah kemampuan, potensial. Seberapa potensial sih anak itu? Seberapa pinter sih potensial? Ya, apakah anak itu potensial untuk ikut lomba? Apakah anak itu potensial untuk ikut ujian? Nah, ya, seberapa mampu dia? Nah, kalau di sini objeknya adalah listrik. Berarti dia itu seberapa mampu atau sebuah kemampuan yang diperlukan ya untuk memindahkan ya, untuk memindahkan muatan dari satu titik ini ya ke titik yang lain. Nah, ini ya. Nah, gitu. Berarti kalau kita bicara kemampuan, Dik, berarti relate sama apa dong? Relate sama usaha ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan dapat nih bahwa ini kemampuan ini nyambung ke yang namanya usaha. Nah, itu ya, usaha itu penting. Ini, itu. Ini ada ya.
Ini enaknya ini bukan besaran vektor, tapi besaran skalar. Jadi nanti dalam perhitungan ya, plus minusnya dimasukkan. Gitu ya. Kalau dalam medan listrik kan sejak awal kan kita plus minus nggak dimasukkan dalam dalam kalkulasi. Nah, ini ya. Jadi plus minus pada plus minus pada medan listrik dan kayak kulon itu hanya menentukan arahnya. Jadi makanya ketika kalkulasi tidak usah dimasukkan plus minusnya. Nah, tapi kalau ini beda. Jadi ini ya, jadi misalkan kita punya muatan ya, ini ya, muatan muatan positif Q. Nah, ini ya. Ini sebuah muatan lah, nggak harus positif lah. Ini ya, satu muatan gini ya. Nah, nanti kita bisa mengetahui deh, berapa besar potensial listrik pada jarak R. Nah, ini ya, V-nya ini berapa? Ini ya. Nah, rumusnya kan gini, V, K, Q, dibagi R. Nah, sederhana sekali ya, gitu. Nah, gini dia. Tuh, jadi nanti kalau misalkan untuk key-nya itu misalkan ya, misalkan nih, untuk key-nya positif, nah, ya gampang. Kalau key-nya negatif, nah ini, misalnya nih, ini ya, KQ dibagi R ya. Kalau negatif, berarti minus ya. Minus KQ dibagi R. Nah, itu aja, simpel saja. Nah, itu ya. Nah, kalau V itu adalah potensial listrik ya. Nah, listrik itu satuannya joule ya. Sorry kok, joule. Volt. Ya, sorry. Volt. Ya. Kalau Q itu apa, deh? Itu charge ya, muatan. Nah, ini. Satuannya apa? Coulomb. Ya. Kalau R itu jarak ya, distance. Gitu. Satuannya meter. Gitu ya, ya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, nanti kalau misalkan banyak muatan bagaimana? Jadi muatannya itu banyak. Nih ya. Jadi sebenarnya tadi rumus medan listrik tadi itu bisa diperluas juga rumusnya untuk banyak muatan ya. Cuma nggak saya buat soalnya nanti terkesan ribet. Jadi kita praktis aja lah di sini ya. Pakai vektor ya. Itu enak. Nah ini, kalau misalkan muatannya banyak nih, Dek. Misalnya ya, ada muatan satu, ini ya, dua, tiga, dan seterusnya ya, sampai muatan ke N gini ya. Nah, kita diminta untuk mencari medan listrik pada titik P. Nah, ini misalnya, Dek. Nah, gini ya. Ini muatannya masing-masing I1, I2, I3, hingga ke Q ke N. Nah, gini ya. Ada N muatan. Jadi ini sebanyak N muatan. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, masing-masing berjarak ini ya, berjarak R1 dari muatan satu ya, dan ini berjarak berapa? Misalnya R2 itu ya, Dek ya. R2 dari muatan 2. Jadi muatan 3 berjarak berapa ini misalnya? Berjarak R3 ya, dari muatan 3. IN, nah ini berjarak RN ya, dari muatan N. Gitu kan? Berarti potensial listriknya nanti ini ya potensial akibat satu, akibat dua, akibat tiga, dan seterusnya ya, Dek ya. Akibat potensial ke N. Gitu ya. Nah ini, V1 rumusnya gini ya. K I1 dibagi R1D. Yang V2
K dikalikan Q2 bagi R2 ya. Yang V3 K Q3 R3. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya hingga K Qn per Rn. Ini ya. Nah, K-nya itu bisa dikeluarin aja deh. Ketika Q1 R1, Q2 per R2 ya, Q3 per R3, dan seterusnya hingga Qn per Rn. Ini ya. Nah, ini nyatakan aja dalam notasi sigma ya, deh ya. Jadi K, biar ini sebut saja ini berjalan dari 1 sampai N kan. Nah, berarti buat aja I dari 1 sampai N. Berarti ini QI, nah, dibagi RI. Ini ya. Ini potensial listriknya. Itu ya. Oke, kita coba soal lagi ya. Sebentar, saya pikir dulu soal. Oke, yuk, yuk, yuk. Kita buat soal yang mudah saja lah ya. Sebenarnya saya ingin jelaskan yang segitiga, tapi sederhana saja lah ya. Wait, wait, wait. Ya, ini two particle, ini ya, which charge Q1 ya, 4 mikrokulom, and Q2 minus 8 mikrokulom ya, separated with distance 10 cm ya. Nih, potensial, oh gini, the potential, the electrostatic ya, the electrostatic potensial
in the middle ya, di tengah-tengah of distance 10 cm is, nah ini ya. Nah ini. Jadi muatannya positif negatif ya. Tulis aja di semuanya. Ini positif dan negatif ya. Nih, Q1 itu 4 mikrokulom ya. Yang satunya minus 8 mikrokulom ya. Nah ini. Taruh tengah aja. Ini ya, tengah ini ya. Ini berarti jarak satu ya, Dek, ya. Sebut saja ini jarak satu di R1 5 cm, yang di sini R2-nya itu adalah 5 cm ya. Nah, ini di titik P, katakanlah gini ya. Nah, ini. Berarti nanti pertanyaannya, potensial VP itu berapa? Nah, itu ya, Dek, ya. Nah, ini ingat potensial di titik P ini dipengaruhi oleh muatan berapa saja, Dek? Yaitu dipengaruhi oleh muatan satu ditambah muatan dua kan? Itu ya. Nah, ini. Ya udah, rumusnya apa, Mas? Yaitu Q1 per R1 tambahkan apa, Dik? K dikalikan Q2 dibagi R2 kan? Nah, ini K-nya keluarin aja ya, biar lebih enak ya. Ini Q1 R1 Q2 R2. Itu ya. Nah, Q1-nya ini ubah dulu satuannya deh ya. Kan masih mikro nih. Ubah dulu ke kulom. Berarti 4 kalikan 10 pangkat min 6 kulom ya. Q2-nya itu adalah minus 8. Nah, ini minusnya sekarang masukkan di. Ini ya. R1-nya ubah juga ya. Berarti kan 0,05 ya. Nah, ini saya lebih suka pakai notasi eksponen ya. 5 cm berarti kan 5 kalikan 10 pangkat 2 meter ya dia. Dan R2 itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter nih ya. Nah ini, masukkan saja. Berarti K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. I1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R1 5 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. I2-nya itu adalah, nah minus ya, masukkan minusnya nih. Minus 8 kali 10 pangkat min 6 ya, ya. R2-nya 5 kalikan 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini. Oke, lanjutkan saja, Dik. Ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. 4 dibagi 5 itu kan 0,8 ya. 0,8. Nah, ini pangkatnya dikurangi, Dik. Min 6 dikurangi min 2. Berarti kan min 4 ya. Sorry, sorry. Nah, ini ya. Ini minus ya. 8 dibagi 5 itu berapa? 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat. Nah, ini. Min 6 dikurangi minus 2, itu kan minus 4 ya. Nah, ini ya. 0,8 dikurangi 1,6. Minus 0,8 ya. Kali 9, kalikan 10 pangkat 9, kalikan. Nah, ini ya. Ada 10 pangkat min 4-nya ini. Iya. Nah, gini ya. Nah, ini 9 dikalikan 0,8. Berarti kan minus 7,2 ya, Dek ya. Ini ya. Kalikan 10 pangkat 9 ditambah min 4 ya. 9 ditambah min 4 itu kan positif 5 ya. Nah, gitu ya. Oke, nah, seperti itu ya. Jadi ini dua muatan aja sudah ribet ya.
Itu deh. Tuh, silakan dipahami dulu. Iya, udah paham kok, Kak. Ah, oke, oke. Bentar deh. Saya lagi buka sesuatu. Ah, Oh iya. oke, yang satu lagi ini dikaitkan sama usaha ya. Nah, itu nanti. Yang keempat nih ya, itu adalah energi ya, energi potensial elektrostatis nih. Jadi kalau kita mengacu ke definisi tadi, potensial listrik itu adalah kemampuan untuk memindahkan muatan. Berarti W ya, W itu energi, kemampuan, work ya, untuk move satu muatan. Berarti dibagi satu muatan. Nah, gini ya. Berarti energi potensial elektrostatik W gitu ya, itu sama dengan Q dikalikan V. Nah, ini simpel saja. Ini ya. Nah, W ini adalah energi potensial elektrostatik ya. Kalau Q-nya itu adalah muatannya, satuannya Coulomb. Kalau V itu potensial elektrostatik ya, satuannya volt. Itu ya. Nah, ya itu aja sih. Nah, sudah semua nih ya. Kapasitor ini nggak dikeluarkan ya. Tapi aku lihat tadi ada soalnya. Tapi nggak apa, nanti kita singgung dikit-dikit saja. Nah, ini ya. Yang berikutnya nih, kita sempatkan bahas hukum Ohm, seri, dan paralel ya. Nah, itu. Oke. Ini tadi tentang elektrostatik ya. Oke. Nah, ini kita bahas bab berikutnya nih. Tentang apa? Tentang listrik dinamis ya. Nah, ini. Oke. Wait, wait, wait. Listrik dinamis ya. Nah, ini langsung ke hukum Ohm sih. Kalau kita lihat kisi-kisinya ya. Meskipun itu ada hal yang harus dibahas lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Ini ya. Nah, ini. Yang pertama tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini sederhana sekali ya. Hukum Ohm ini menyatakan bahwa eh, hubungan antara potensial listrik, arus, dan hambatannya. Nah, kita buat aja
jauh segitiga gini lah ya, biar lebih gampang belajarnya. Nah, ini dia. Ini VIR. Nanti potensial listrik itu sama dengan arus kali hambatan ya. Nah, arus itu adalah perbandingan antara tegangan dan hambatannya. Kalau R itu adalah V dibagi I-nya. Nah, itu. Ikutin segitiga itu. V itu apa? Tegangan ya. Sama kayak tegangan. Tapi kita ambil simbol tegangan saja. Tegangan listrik ya. Nah, satuannya volt. I itu adalah arus listrik. Satuannya ampere ya. Kalau R itu adalah hambatan, hambatan apa? Hambatan listrik ya. Satuannya ohm ya. Nah, itu. Jadi sederhananya gini dalam rangkaian. Nanti ini diwujudkan dalam rangkaian. Tegangan listrik itu adalah suatu titik yang mengalirkan listrik. Ya. Listrik itu mengalir karena apa, Dik? Karena ada beda potensial antara positif dan negatif, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, positif negatif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, kalau ini, jadi kita kasih hambatan dulu di sini, ya. Ini akibatnya, kalau misalkan positif ada perbedaan potensial, artinya nanti potensialnya, artinya nanti muatan listriknya bisa bergerak, gitu ya. Kalau muatan listriknya bergerak, berarti arusnya ada dong. Karena definisi arus itu adalah muatan yang bergerak, ya, tiap satuan waktu. Berarti ini arusnya bergerak nih, Dek. Dari sini, dari muatan positif ya, ingat ya. Sini, ini, gini ya, set. Ini, ini R, ini V, ini I. Nah, gitu ya. Kenapa harus ada hambatan, Mas? Ya, kamu bisa bayangkan, Dek. Kalau misalkan nggak ada hambatan, berarti kan V dibagi 0 nih. V dibagi 0, nanti arusnya tak hingga. Konslet ya. Nah, itu. Jadi harus ada hambatan untuk membatasi arusnya. Siapa yang memproduksi arus? Tegangan listrik. Akibat beda potensial positif dan negatif. Ya, seperti itu. Deh. Oke ya. Nah, ini kan bentuknya rangkaian ya, Dek, ya. Bicara rangkaian, nanti ini ada dua macam rangkaian ya. Kayak ini. Saya ajari prinsipnya. Rangkaian listrik ya. Itu nanti ada berapa macam? Ada dua macam ya, Dek, ya. Ada seri, ada paralel ya. Nah, itu. Nah, kita bahas yang seri dulu. Kita kita pelajari logikanya, Dek, ya. Seri kan seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kita punya ini ya, rangkaian ya, ini plus minus, ini ya, thread, thread. Nah, ini kan. Nah, ini plus, ini minus. Ini V ya, arusnya mengalir I, ini R1, ini R2, nah, bergerak ke sini I-nya, jumpa di sini. Ini ya. Nah, bisa kamu bayangkan, Dek. Berarti nanti ini arus yang melewat R1 adalah I1 ya. Arus yang lewat R2 adalah I2. Kamu bayangkan, arus itu seperti air yang mengalir. Gitu ya. Air yang mengalir melalui selokan atau pipa. Kalau selokannya atau pipanya itu nggak bercabang, berarti air yang lewat R1 akan sama dengan air yang lewat R2. Kan seperti itu. R1 sama R2 itu ibaratkan hambatan gitu ya. Tuh, nggak bercabang dia. Nah, berarti logikanya
arus pada satu sama arus pada dua itu sama dengan arus total ya. Misalkan ada I3 nanti. Nah, sama aja. Nah, sama dengan arus total. I itu arus total artinya. Gitu ya. Nah, kalau kita mengacu pada ini, V-nya itu adalah, nah itu seperti itu. Tapi tegangannya beda. Nanti tegangan di R1, di sini tegangannya itu adalah V1 gitu ya. Nah, itu bisa kita bisa pasang tegangan di sini. Nah, sebentar. Tegangannya kan belum kelihatan di sini ya. Kita tuliskan aja dulu ya. Nah, ini I1, ini I2. Nah, kita pasang tegangan nih. Nah, ini I, ya. Nah, kasih tegangan di sini. Ini ya, kita pasang alat gitu. Ini V1, tegangan pada I1, ini ya. Ini pada ini V2 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini tegangannya nanti, Dek. Ini tegangan total yang ada di sini, itu sama dengan total dari tegangan satu plus tegangan 2 plus V3 dan seterusnya ya kalau ada tiga potensial. Itu ya, Dek, ya. Maka V itu rumusnya apa tadi? V total ini yaitu arus dikalikan hambatan kan, I dikalikan R total kan, Dek? Gitu ya. Nah, V1 berarti kan I1 kali R1 ya. V2 berarti kan I2 kali R2 ya. V3 I3 kali R3 ya. Dan seterusnya nih. Tapi ingat, I1, I2, dan I3-nya, dan seterusnya, itu selagi dia seri, sama I-nya, Dik. I, I, semua ya, sama ya. Jadi kalau air yang lewat satu selokan di sini airnya 10 liter, pasti lewat sini juga 10 liter, sini juga 10 liter, karena nggak bercabang. Gitu. Saat ini coret aja I-nya. Kan sama kan? Nah, that's why rumus rangkaian hambatan totalnya untuk seri itu dijumlahkan. Tapi sisa R1, R2, R3, dan seterusnya ya, Dek ya. Nah, gini. Itu. Itu ya. Nah, itu asal-usulnya. Yang kedua, kalau rangkaiannya itu paralel ya. Ini. Rangkaian paralel. Nah, gini. Kalau paralel itu gini. Ya, kita buat tiga lah ya. Nah, gini deh. Nah, ini ya. Ini plus, minus. Ini V, potensialnya, tegangan totalnya, dialirkanlah arus I di sini. Nah, gerak ke sini ya. I-nya nyabang deh. R1, R2, R3. Gitu ya. Jadi nyabang I-nya. Yang nempel R1 itu I1, yang nempel R2 itu I2, dan nempel R3 itu adalah I3. Nah, gitu ya. Ini I, ini ya. Jadi ibaratkan air 10 liter, ya, nyabang. Ini, sini. Bisa 2 liter, 3 liter, 5 liter, gitu ya. 2, 3, 5, kan 10. Tapi berapa nilai angkanya? 2, 3, 5 itu berapa? Tergantung pada hambatannya. Nggak bisa kita tebak juga. Iya, nah itu. Oke. Nah, berarti di sini nanti ini. Nah, yang jadi PR tuh nanti itu, yang berat itu adalah ngitung I1, I2, I3. Nah, oke. Pertama jelas ya,
Kalau paralel itu nanti logikanya nanti total tegangan yang ditampung oleh di sini V1 di tegangan di titik satu di R1 ya, di V1 di V2 sama V3 itu sama dengan V total. Tapi arus totalnya itu harusnya itu ya I1 tambahkan I2 tambahkan I3. Nah, akan seterusnya itu ya. Nah, masukkan aja. I-nya itu kan apa? V dibagi R total ya. I1-nya berarti kan V1 per R1 ya. I2-nya V2 per R2 ya. I3-nya V3 per R3 dan seterusnya. Dik. Ingat, ini V-nya sama, tapi sama dengan ini. V2 sama dengan itu juga. Nah, sama ya. Berarti sisa apa ini? Berarti sisa ini doang. Makanya nanti kalau prinsip rangkaian paralel itu, ya seper R, langsung masukkan aja ya. Jadi seper R1 tambahkan seper R2 tambahkan seper R3. Nah, ini ya. Ini ya. Tuh. Nah, seperti itu, Dik. Seperti itu ya, Dik ya. Nah, ini simpel sekali. Nah, kita coba soal ini ya. Nih, the total resistance value of two resistor connected in parallel is R30 ohm. Jadi itu ada dua resistor ya, 30 ohm. Untuk satu resistor itu 60 ohm, maka resistansi yang lain berapa? Tadi gampang ya. Kan ini kan kalau paralel kan gini, seper R sama dengan seper R1 tambahkan seper R2 ya, dia. Nah, ini. Berarti nanti ini R-nya kan 30 nih, Dek. Seper 30 sama dengan R1-nya kan seper 60 ya. Tambahkan seper R2. Nah, ini ya. Berarti kan seper R2 itu sama dengan seper 30 dikurangi seper 60 kan. Nah, gini. Berarti ini KPK-nya kan 60. 60 bagi 32, ini 1 ya. Berarti seper 60 nih. Ya udah, berarti seper R2 sama dengan seper 60 ohm. Berarti R2-nya 60 bagi 1, 60 ohm. Oke ya. Nah, itu ya, gampang sekali. 12 sudah. Oke, kita coba nomor 14 ini, Dek. Oke, wait. Bentar ya. Bentar, Dek. Wait. Ini soalnya agak analitis ya. Bagus sekali soalnya ini. Keren nih soalnya. Ini ya. The EEU graph of two fixed resistor R1 and R2 are shown in the figure. Gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi grafik antara I dan U. Ya. I itu arus ya. U itu pasti tegangan, Dek. I itu arus. U itu adalah tegangan ya. Nah, ini. Which of the following statements is correct regarding the size of R1 and R2 as well as the position of where their EU grapes are located when the resistors are connected in series or parallel. Gitu ya. Nah, ini.
Jadi manakah dari pernyataan di opsi itu yang benar berdasarkan dari ukuran dari besarnya R1 dan R2, as well as the position where the EU partner graphs are located, gitu ya. Sebagaimana posisi dari grafik I terhadap U yang diletakkan pada hambatan di seri atau paralel ya. Nah itu. Nah ini. Oke, seri atau paralel itu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini analisis sekali. Kita rumuskan dulu ya. Kalau seri itu bagaimana, paralel itu bagaimana. Seri ya. Seri jelas ya. R-nya R1 plus R2. Kalau paralel, hati-hati. Seper R sama dengan seper R1 tambahkan seper R2 ya. Nah ini. Gitu. Berarti R-nya ini kan gini ya. Ini nanti ini R1 kali R2, ini R2 plus R1 ya. Nah, ini kalau dipasangkan menyebutnya. Berarti nanti R-nya itu adalah R1 R2 dibagi R1 plus R2 ya. Nah ini. Ini untuk paralel, yang atas itu untuk seri ya. Nah ini. Seri, ini paralel. Itu ya. Nah, I-nya, jadi ini dikoreksi dengan tegangan. Kalau seri tadi kan ini tegangannya U ya tadi ya. Harusnya itu jelas ya. Harusnya jelas nanti ini harusnya itu adalah U dibagi R ya. Nah ini. U itu tegangan deh. Berarti kan ini U dibagi R1 plus R2 ya. Ini hubungannya. Nah ini. Kalau yang ini berarti nanti ini I-nya U dibagi RP ya. Berarti ini kalau kita masukkan berarti U-nya dikalikan R1 plus R2 ya. Itu naik ke atas. Ini dibagi R1 R2. Nah, gini kan ya. Nah, itu. Oke, ini kita gambarkan di sebelah lah ya. Karena ini cukup panjang. Nah, ini. Nah, ini deh ya. Grafiknya tadi ada ini ya, ada tiga ya. IU 1, 2, 3. IU ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama ini i- yang pertama itu ini ya. R1 lebih dari R2 di region 3 when connected in parallel.
gitu ya. R1, ini opsi yang A dulu ya. Kita analisis satu-satu ya, Dek ya. R1 lebih dari R2 itu berada di daerah 3 ketika dia paralel, gitu ya. Nah ini, 1, 2 ini apa nih maksudnya? Oh alah, sebentar, sebentar. Ini seri, sebentar. Satu, 2 ini menunjukkan R1 atau R2 ya? Atau dia terpisah ya? Sebentar, sebentar. 1, 2 ini menunjukkan, ini loh, maksud saya itu angka yang tadi itu, 1, 2 ini masing-masing itu menunjukkan R1, R2 gitu ya. Atau dia tuh nggak ada maksudnya kayak gitu. Iya, Nah ini harusnya itu R1 R2 sih, Kak. Yang 1, 2, 3 itu yang region areanya itu. oh, region areanya ya. Oke. Heeh. Iya, ambigu soalnya. Ya, kita sebut saja ya. R1, R2. Oke. Kalau R1 lebih besar daripada R2. Oke. Nah, kalau misalkan paralel ya. Kalau paralel itu, kalau paralel itu V-nya sama. Kalau paralel itu tadi sifatnya, ini kan U1, U2. U-nya pasti sama. Sedangkan I-nya beda. Nah ini. Berarti I itu terhadap U ya. U per R1 di situ I totalnya ya. I-nya itu berarti kan jumlahan ya. Berarti jumlahan. I akibat R1 dulu. Nah, wah ini harus digambar gambar ini. Ini ya. Nah, wait, wait, wait. Oke. R1, R2, ini U, ini I, ini I1, ya berarti ke I2. I1 berarti miliknya R1. R2, I2 miliknya R2. Nah, oke. Tadi kita sudah dapat ya, bahwa R paralel itu kan tadi kan R1 kali R2 dibagi dengan R1 plus R2. Nah, itu R-nya. Nah, sedangkan sedangkan U-nya, U-nya itu adalah U1 sama dengan U2 ya. Nah, ini. Berarti sedangkan I-nya ya, I-nya itu adalah I totalnya maksud saya. U dibagi R ya. Ini kita tahu U dibagi R. U-nya itu adalah U-nya adalah U ya. R-nya itu adalah ini R1. Nah, gini aja lah. Yang tadi itu berarti ya. Ini U dikalikan R1 plus R2 dibagi dengan R1 kali R2 ya. Nah, ini. Itu I totalnya.
Tapi I1, I2-nya beda. Tapi kan U harus sama dengan U1 nih. Nah, sedangkan U-nya itu adalah itu. U-nya itu U-nya itu adalah, tapi U dari sini itu bisa diketahui, Dek. Ini ya, maksud saya itu ini. Nah, di sini ya. Ini U di sini itu adalah R1 kali R2 I per R1 plus R2 gitu ya. Kalau U1 kan rumusnya gini. U1 itu rumusnya tegangan pada satu itu kan I1 kali R1 kan. Nah, ini ya. Berarti I1 I1 dikalikan R1. I1-nya itu gimana cara nyarinya I1 ini? Oh, sama dengan U ya. U-nya gini ya. R1 R2 gini loh, Dek. R1 plus R2 I. Ini. Ini kan U ini sama dengan ini. U1 ini sama dengan ini. Nah, gitu maksud saya. R1-nya cancel ya. Jadi hubungan I1 itu sama dengan ini. R2 per R1 plus R2 kalikan I. Nah, ini ya. Lalu di sini kalau misalkan yang I2 ini ya, nanti sama aja nanti R1 nanti yang dipakai. Nah, gitu ya. R1 plus R2 dikalikan I. Nah, ini ya. Nah, ini. Kita bandingkan aja dulu. Posisi I. I-nya itu posisi sembunyi, deh. U-nya kan sama. U-nya sama kan? I don't care kan? Gitu ya. Nah, ini. Kalau misalkan R1-nya lebih besar, oh, kita kan butuh I1, I2 ini. Posisi I-nya ya. Nah, buat I-nya ini. Gimana posisi I-nya? Nah, itu. Sebentar. Mm, mm, mm. I1. Kalau misalkan R1, oh, astaga. Ini paralel betul ya. R1 lebih besar daripada R2. Ini ya. Berarti artinya di sini kalau ininya ini deh, perhatikan deh. Kalau R1-nya lebih besar daripada R2, berarti logikanya I2-nya lebih besar daripada I1 kan? I2-nya lebih besar daripada I1. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ini pada daerah berapa? Daerah 3. Berarti urutannya gimana ini? I2-nya lebih besar daripada I1. Berarti urutannya kan gini deh. Ini di dalamnya ini ada I-nya, ya, ada I-nya di dalamnya. Paham ya? Berarti urutannya tuh gini. I2, I, I-nya ini ya. Urutannya itu gitu deh. I-nya itu berada di antara I2 dan I1 seharusnya. Berarti di mana dia? Di daerah di daerah 2, ya kan? Kayak gitu. Nah, gitu ya. Kok kok bisa Nah, Kak? Aku masih bingung. Kok bisa di tengah-tengahnya I2, I1 gimana? oke, kita coba buat angka angka sembarangan gitu ya. Emang ini pakai intuisi matematik nih. Pertama jelas ya, I2-nya lebih besar daripada I1. Itu pasti. Nah, kita coba angka random lah. Tadi pengennya soalnya itu adalah R1 lebih besar daripada R2 ya. Tes saja. R1 lebih besar daripada R2. Let's say R1-nya 4 ohm, R2-nya itu adalah 2 ohm misalnya. I-nya itu adalah 2 ampere misalnya. Gitu ya. I2-nya berapa berarti? I2-nya R1-nya itu 4,
per 4 tambah 2. I-nya 2. Ini ya. Berarti kan 4 kali 2, 8 ya. Oh, sorry, sorry. Daerahnya belum tentu nih. 8 dibagi 4 tambah 2 itu 6 ya. 8 dibagi 6 itu 4/3 ya. 1,33. Kalau yang I1 itu kan R2, R2-nya 2 ya. 4 tambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Oh iya, iya, iya. Ini 2/3 ya. 2/3 itu kan 0,667. Nah, coba kita cek angkanya. Ini sama ini. Oh ya, lebih ya. I berarti lebih besar daripada I1, I2. Nah, ini kan berarti kan di daerah satu di sini. Ini kan daerah satu kan? Nah, satu ya nih. Sorry, bukan 3. Satu tadi. Salah, salah. Ini bukan 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 2. Satu. Ini harusnya satu. Ini ya. Cek aja ya, pakai angka tadi ya. Itu. Ini ya. Di daerah satu. Di sini harusnya. Nah, ini kan. Nah, ini kan suatu daerah yang lebih besar daripada I1, I2. Nah, ini kan daerah yang diantaranya. Nah, ini kan di daerah yang I1, I2 lebih besar dari I kan? Gitu ya. Itu daerahnya. Coba yang kedua, R1 lebih besar dari R2 when connected in parallel. Nah, ini tinggal dibalik aja. R1-nya lebih besar daripada R2. Coba kalau dibalikkan. Nah, salah juga ya. Harusnya di daerah satu ya. Salah juga ya. Di daerah satu harusnya kan. Nah, ini kan sama. Iya, paralel ya. Nah, ini. Harusnya di mana? Di daerah satu. Gitu ya. Ini kan. Tadi salah itu. Salah kesimpulan. Harus dicoba pakai angka ya. Gitu ya. Jadi pertama, rumuskan dulu arus satu, arus dua. Nah, seperti aku resahkan di awal tadi, Dek. Aku kan di awal kan resah ya. Tadi kan kita hanya belajar ini doang. Ini kan sebenarnya belum cukup yang tadi itu kita pelajari. Tadi kan saya bercita-cita untuk mencari I1 dan I2 dari masing-masing seri dan paralel itu. V-nya juga, pengennya gitu. Cuma ternyata tantangan itu terjawab di soal ini. Nah, harus mencari itu dulu, ya, mencari masing-masing itu ya, I1 dan I2-nya. Ingat-ingat rumus dua ini ya, Dek, ya. Ini dan ini. Oke. Oke. Nah, kalau seri gimana? Kalau seri ya ini ya. Rumuskan dulu ya, Dek, ya. Kenapa U-nya nggak diikutkan? Karena kalau misalkan paralel tadi, U-nya kan sama. Jadi ya udah, nggak masalah. Yang namanya grafik itu, dia itu baru terlihat kecenderungannya kalau ada dua variabel yang berbeda. Oh, ini kebalik ya, I2, 1. Sama aja kok. Intinya, kalau dia paling besar, itu berada di daerah satu. Gitu ya. Ini R1, ini R2. Ini U, ini I ya, Dek, ya. Ini lewat I1, ini lewat I2. Kalau sekarang, ini I-nya pasti sama, Dek. Kalau I-nya sama, kita nggak usah bandingkan. Sekarang kita bandingkan adalah U-nya. Tapi di sini, ini adalah U1, yang di sini adalah U2. Gitu ya. Nah, di mana? Di situ pengen agar
R1-nya kurang dari R2 ya. Nah ini, berarti coba cari ya. U- R totalnya kan jelas ya, Dek ya. R totalnya di sini kan R1 plus R2 ya, Dek ya. Dan U-nya, U-nya itu adalah U1 plus U2 ya. Nah, di sini U1-nya berarti kan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 kan. Nah, ini toh. Nah, I1-nya kita rumuskan lagi loh, Dek. Ini I2 kali R2 ya. I1-nya kan sama dengan I total. I total rumusnya berapa? U dibagi R kan, Dek. Nah, ini ya. U-nya itu biarkan ini ya. R-nya itu kan R1 plus R2. Ini ya. Nah, ini kan sama dengan I1 sama dengan I2 ya, Dek ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi nggak usah yang ke sini lah, langsung langsung ke sini aja nggak apa-apa di sini. Ini bisa dicari ya ini ya. Ya udah, dari sini ketemu nih. Ini ya, dari yang ini nanti ketemu deh. Yaitu U-nya, U1. Oh, yang penting itu adalah U1 deh ya. U1-nya berapa, U2-nya berapa ya. Jadi bukan totalnya deh. Sorry, sorry. Yang penting itu adalah, oh tadi itu betul. Ini betul, biarin aja. Yang terpenting itu adalah cari U1 dan U2-nya. Gitu ya. U1-nya berapa, U2-nya itu berapa. U1-nya jelas. I1 kali R1, U2-nya I2 kali R2. Berarti I1-nya kan sama dengan I total. Ini R1. Ini I total kalikan R2. Berarti harus tahu rumus I-nya. Kayak gitu. I-nya yang dinyatakan dalam R. Kayak gitu ya. Atau sebenarnya cukup ini doang ya harusnya ya. Harusnya cukup ini doang harusnya ya. Nggak perlu ya. Nggak perlu kita banding-bandingkan lagi. Iya apa enggak? Berarti. Nah, gini ya. Iya, iya gini doang. Nggak usah. Kan I-nya kan tetap. Ya, nggak usah ya. Berarti ini aja. Cukup. Itu ya, Dek ya. Pengennya soal tadi apa? Pengennya soal tadi adalah R1 kurang dari R2 ya. Apakah di 3 ataukah di 1? Gitu ya. Oke. U kan subu X, D. Nah ini. R1 kurang dari R2. Nah, wis mau angka berapa deh? Misalkan R1-nya 1 ohm. R2-nya 2 ohm. I-nya random lah. 1 ampere misalkan. Kan ketahuan ini, deh. Berarti U-nya adalah 1 kali I kali R1. Berarti kan 1 volt ya. Ini U2-nya berarti kan I kalikan R2 berarti kan 2 volt ya. Nah, itu kan Dok ya. Kalau digambarkan berarti gimana? Nah, kan gini deh. Ini I, ini U. Nah, U1 itu milik R1 kan? Itu 1 volt kan? Jadi ketika ketika ininya 1 volt, ini ya, 1 volt, I-nya itu di sini, 1 ampere ya. Nah, gini kan, tadi kan gini. Nah, ini kan di sini kan. Oh, sebentar. Bandingkan aja dengan U-nya ya. U-nya itu berapa? U-nya belum kita hitung berarti. U-nya aja. U-nya. Lupa saya. Nggak usah gini kan aja. Nah, nggak usah gini. U-nya.
U-nya berapa? Kalau tadi kan kita bandingkan I1 dan I2 ya, berarti U-nya juga I1, I2. U-nya ini rumusnya kan ini, U1 plus U2 kan, Dek. U1-nya 1 tambah 2. Ini ya, 3 kan? Ya, berarti ini jelas. U-nya lebih besar daripada U2, U1. Jadi gini loh, Dek. Semakin besar pada sumbu X-nya, itu grafiknya semakin ke kanan. Ini ya, jadi kalau kamu gambarkan, ini U, nah ini ya, dia itu grafiknya semakin ke kanan. Berarti ambil yang garisnya itu paling kanan. Nah, di sini berarti. Dia di daerah tiga ya, berarti yang G. Iya. Tapi grafik yang I itu, Dek, yang I1, I2, semakin besar dia, itu semakin ke atas. Makanya grafiknya itu semakin ke atas, karena sembunyi. Ini kan, semakin ke sini dia. Ini ya, itu. Bisa paham ya, daerah satu. Makanya kalau misalkan di tengah, itu I-nya di tengah. Kalau di bawah, I-nya di bawah. Sedangkan ini, semakin semakin besar U-nya, semakin di bawah. Semakin ke kanan. Ya. Kalau ini semakin besar I-nya, yang mana ini kita R1 lebih besar dari R2, di atas. Gitu ya. Oke, ngerti sekarang? Rumusnya itu yang ribet, Dik. Iya, berarti kalau misalnya seri itu kita cari U-nya dulu, terus ketemu I sama R, terus Mm-mm, kita cari U, U1, U2 itu perbandingannya gimana. Terus kalau paralel, betul. cari Paralel yang mana? Nah, paralel cari itu I-nya, arusnya. oh, Kenapa? Karena arusnya berbeda. Kenapa dicari yang berbeda? Karena yang namanya grafik itu menunjukkan perbedaan, bukan persamaan. Jadi gitu aja. Jadi cari yang kecenderungannya berbeda deh. Gitu. kalau garisnya semakin ke kanan berarti Semakin U-nya besar. lebih besar. Tapi kalau Semakin- semakin ke kiri berarti I-nya yang besar. Kalau bukan, kalau I-nya itu hanya atas dan bawah, gitu ya. Oh, Semakin ke atas. Karena sumbu Y, oh, nah, gitu. Pokoknya yang sumbu Y, yang tegak itu besar, kecil, atas, bawah. Kalau yang kalau yang sumbu yang tidur itu kanan kiri, kanan besar, ke kiri mengecil. Nah, gitu sih. berarti kalau seri kita bisa langsung U-nya aja soalnya R-nya kan udah Iya, setara gitu kan maksudnya kayak iya, betul. itu. Tapi kalau paralel tuh baru yang cari I-nya. Nah, Soalnya, iya. Soalnya I-nya berbeda gitu. oh, tapi di Ini soalnya ini kan hack. R, Kak. Terus Iya, R-nya gimana? itu variabel permainannya. Variabelnya yang dipermainkan tuh R-nya, Dik. Makanya kita harus merumuskan U1, U2 untuk seri yang bergantung sama R1, R2. Gitu. Karena yang dipermainkan kan R1, R2. Gitu. Yang ini. Oh, iya. Gitu. Nah, tapi kalau yang paralel, ini sama juga permainan R1, R2. Dan selalu ada I-nya. I-nya itu variabel tetap. Yang dipermainkan adalah R1 dan R2 sesuai permintaan soal. Ini I2, ya ini I1. Nah, sama-sama ada I besarnya ini. Nah, itu ya. Itu. Hmm, oke, Kak. Yes, betul seperti itu. Ini ya, pokoknya ingat ingat hacknya ya. Ini kalau misalkan di soal nanti saya kasih sedikit semacam hack itu. Ini variasinya banyak lagi soal tentang ini. Nah, ini. Pokoknya nanti ada seri ya, ada paralel. Nih ya, kalau seri itu I-nya sama, V-nya beda. Kalau paralel, V-nya sama, I-nya beda. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya, itu aja ya. Iya, Kak. Nanti kita lanjutin minggu depan ya. Oke, Mm-mm. soal.
Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Oke, Iya. makasih, Dik.